iman atau perbuatan. Nah, dalam teologi Kristen, ini tuh kayak perdebatan klasik yang kadang bikin bingung, seolah-olah ada kontradiksi yang nggak bisa disatuin. Di satu sisi ada iman, di sisi lain ada perbuatan. Gimana ceritanya dua-duanya bisa benar? Yuk, kita coba pecahin teka-teki ini bareng-bareng. Jadi sumber masalahnya tuh datang dari dua tokoh besar di gereja mula-mula, Rasul Paulus dan Yakobus. Keduanya ini pilar iman. Tapi pas ngomongin soal gimana caranya kita dibenarkan di hadapan Tuhan, tulisan mereka kok kayaknya saling bertolak belakang. Coba deh kita lihat lebih dekat. Dan disinilah intinya. Paulus waktu nulis buat jemaat di Roma bilang seseorang itu dibenarkan karena iman, titik, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Jelas banget kan? Tapi habis itu Yakobus nulis, seseorang itu dibenarkan karena apa yang mereka lakukan dan bukan oleh iman saja. Wah, ini kan kayaknya benar-benar berlawanan. Jadi siapa yang benar nih? Ini nih yang bikin kita jadi mikir, apa Alkitab menentang dirinya sendiri? Apa mungkin dua rasul ini beneran gak sependapat? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang penting yang kita semua lewatin? Nah, mari kita selidiki lebih dalam. Oke, untuk bisa memecahkan misteri ini, kita perlu periksa kasusnya satu persatu. Pertama, mari kita coba masuk ke dalam cara berpikirnya Rasul Paulus. Jadi, Paulus itu mendekati masalah ini kayak seorang pengacara. Waktu dia pakai kata pembenaran, dia tuh nggak ngomongin soal proses bikin seseorang jadi orang yang lebih baik secara perlahan-lahan. Bukan. Dia ngomongin soal vonis hukum. Bayangin deh, Tuhan sebagai hakim mengetok palu dan menyatakan, kamu benar, kamu dikasih status hukum yang baru sama sekali. Terus artinya apa? Gini deh, menurut Paulus, kamu tuh nggak bisa bekerja keras buat masuk surga. Kamu nggak bisa membeli keselamatan. Keselamatan itu sola gratia, murni karena anugerah. Ini hadiah murni, dikasih cuma-cuma, bukan gaji yang kamu usahakan. Dan Paulus ini benar-benar menekankan poin ini berulang kali. Gimana cara menerima hadiah ini? Bukan lewat perbuatan, bukan lewat ritual, bukan dengan berusaha jadi orang baik. Cuma lewat satu hal, iman. Nah, biar jelas ya, Paulus itu bukannya bilang perbuatan baik itu jelek, sama sekali bukan. Dia itu lagi menentang sesuatu yang sangat spesifik, sebuah sistem keagamaan di mana orang-orang percaya kalau mereka bisa mendapatkan keselamatan dengan menaati peraturan. Dia menentang ide bahwa kamu bisa bikin Tuhan jadi berutang sama kamu. Buat dia, itu merusak seluruh konsep anugerah. Oke, kita udah dengerin dari sisi Paulus. Sekarang waktunya kita pindah dan dengerin dari sisi Yakobus. Siap-siap ya, karena sekilas ini bakal kedengeran kayak kebalikannya. Yakobus datang dengan konsep yang kuat banget, iman yang mati. Coba pikirin deh, ini bukan soal nggak punya iman sama sekali. Ini soal punya iman yang cuma ada di kepala. Kamu bisa aja setuju sama semua fakta teologi yang benar, tapi kalau itu semua nggak mengubah cara hidupmu, Yakobus bilang itu percuma. Dan dia pun melontarkan kalimat ini, yang kelihatannya langsung menantang semua yang baru aja kita dengar dari Paulus. Yakobus dengan tegas bilang kalau perbuatan itu bagian dari pembenaran. Jadi, gimana ceritanya dua pernyataan ini bisa ada di dalam satu buku yang sama? Sekali lagi, kuncinya adalah konteks. Yakobus itu bukan lagi nulis makalah teologi yang rumit. Dia itu seorang pendeta yang lagi berhadapan sama masalah nyata. Dia ngelihat orang-orang di jemaatnya bilang, oh aku punya iman, tapi pas lihat saudaranya butuh bantuan, mereka lewat gitu aja. Mereka pakai dalih iman saja sebagai alasan buat nggak ngapa-ngapain. Dan disinilah momen aha-nya. Kunci buat membuka seluruh perdebatan ini adalah dengan menyadari kalau ini semua tuh sebenarnya bukan perdebatan. Paulus dan Yakobus itu nggak lagi saling berdebat. Mereka lagi ngomong ke audiens yang beda dan mengatasi masalah yang juga sangat sekali beda. Coba lihat perbandingannya. Paulus berhadapan dengan legalisme, orang-orang yang berusaha mendapatkan keselamatan mereka. Makanya dia harus fokus pada akar dari segalanya, anugerah yang diterima lewat iman. Nah, di sisi lain, Yakobus berhadapan dengan apati, orang-orang yang imannya nggak ada artinya dalam kehidupan nyata. Makanya, dia harus fokus pada buahnya, bukti nyata kalau imannya itu beneran ada. Jadi, gimana cara kita menyatukan dua bagian ini? Di mana titik temunya? Yuk kita lihat gimana mereka bisa pas menjadi satu kesatuan yang utuh. Jawabannya ternyata sangat sederhana. Dua-duanya benar. Ini bukan iman versus perbuatan, tapi iman dan perbuatan. Anggap aja kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Mereka nggak bertentangan, mereka justru saling melengkapi.
Coba kita pakai analogi pohon ya. Paulus itu lagi ngejelasin gimana caranya pohon itu ditanam. Semuanya dimulai dari bawah tanah, dari akarnya. Akar itu adalah iman yang menyerap kehidupan dari anugerah Tuhan. Tanpa akar itu ya nggak akan ada apa-apa. Lalu Yakobus datang dan menjelaskan apa yang terjadi di atas tanah. Kalau akarnya itu hidup dan sehat, maka secara alami pohon itu bakal menghasilkan buah, yaitu perbuatan kasih, kebaikan, dan belas kasihan. Buah itu nggak bikin akarnya jadi hidup. Buah itu membuktikan kalau akarnya memang udah hidup. Jadi urutannya jadi jelas banget kan? Langkah 1, semuanya dimulai dari hadiah dari Tuhan. Langkah 2, hadiah itu diterima hanya lewat iman. Langkah 3, tapi iman yang benar-benar menyelamatkan itu nggak pernah sendirian. Iman itu hidup, dan buktinya adalah perbuatan yang dihasilkannya. Jadi ini bukan iman ditambah perbuatan sama dengan keselamatan. Bukan, tapi ini adalah iman yang menghasilkan perbuatan. Nah, jurnal Skeno ya, yang jadi inspirasi pembahasan kita kali ini, menyimpulkannya dengan pas banget. Keselamatan itu hadiah yang diterima hanya melalui iman. Tapi iman yang sejati itu kemudian dihidupi dalam tindakan nyata untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Jadi, apa yang tadinya kelihatan kayak kontradiksi, ternyata adalah sebuah gambaran yang utuh dan indah tentang seperti apa kehidupan Kristen itu. Ini menyisakan kita dengan satu pertanyaan terakhir buat diri kita masing-masing. Kalau iman adalah akar kita, buah apa yang dilihat dunia tumbuh dari kehidupan kita?